Ini adalah Pulau Socotra, sebuah pulau terpencil yang masuk ke dalam wilayah negara Yaman. Pulau ini sering digambarkan sebagai pulau aneh. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Ini adalah gambar yang sering ditampilkan ketika membahas tentang Pulau Socotra. Tapi, kita tidak ingin membahas Pulau Socotra. Coba lihat ini, sebuah pohon yang memiliki bentuk tidak biasa. Pada episode kali ini, kita akan membahas pohon unik ini. Pulau Socotra terletak di Samudra Hindia, sekitar 300 km dari Yaman, dan menjadi rebutan negara-negara Arab. Namun kita tidak ingin membahas masalah politik di sana, karena politik di sini tidak kalah seru. Walau banyak menyebut pulau ini aneh, tapi menurut saya, ini pulau yang unik. Hal yang paling membuat Pulau Socotra terlihat unik adalah pohon-pohon yang menghiasi pulau ini. Ini adalah Dragon's Blood Tree, atau pohon darah naga. Bentuk pohon inilah yang membuat Socotra seperti planet lain. Pohon ini memiliki nama ilmiah, Dracaena cinnabari, berasal dari genus Dracaena dan keluarga Asparagaceae. Mereka adalah endemik Pulau Socotra dan sekitarnya. Sebenarnya, pohon darah naga memiliki saudara lain dari genus Dracaena dan beberapa memiliki bentuk yang agak mirip. Tapi, mungkin spesies yang berasal dari Socotra yang paling unik dan yang paling sering menjadi sorotan. Pohon darah naga memiliki bentuk seperti payung, atau jamur, atau mungkin brokoli. Bentuk unik pohon ini membuat Socotra memiliki pemandangan yang tidak biasa. Pada tahun 2008, Socotra dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Karena posisinya yang terpencil, pulau ini mengembangkan ekosistemnya sendiri. Pulau Socotra dijuluki sebagai Galapagosnya Samudra Hindia. Pohon yang dapat tumbuh hingga setinggi 9 meter ini telah menjadi penghias yang indah dari pulau unik ini. Mereka mungkin yang paling sering muncul di foto-foto dari Pulau Socotra. Pohon darah naga dapat berusia hingga lebih dari 600 tahun, bahkan hingga 1000 tahun lamanya. Mereka memiliki daun dengan bentuk panjang dan kaku yang memiliki panjang hingga 60 cm. Daun-daun ini hanya ada di ujung ranting-ranting yang membentuk pohon darah naga menjadi seperti payung. Bentuk unik dari pohon ini adalah sebagai adaptasi di lingkungan gersang di habitatnya. Bentuk pohon yang seperti payung bertujuan untuk mengurangi penguapan yang terjadi di tanah, sehingga akarnya mendapatkan kelembaban yang cukup. Bentuk ini juga melindungi benih yang jatuh di bawah pohon dari paparan sinar matahari langsung. Dan mungkin itulah kenapa pohon ini cenderung hidup berdekatan. Tapi, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa pohon ini dinamai dengan Dragon's Blood Tree, atau pohon darah naga? Ini karena mereka memiliki getah yang berwarna merah, sehingga dianggap sebagai darah. Getah ini tidak hanya memberikan mereka nama, melainkan juga memberikan manfaat bagi manusia yang hidup di pulau terpencil ini. Warna merah pada resin atau getah dari tumbuhan ini membuat mereka mendapatkan namanya. Resin merah ini memiliki tujuan yang sangat penting bagi pohon darah naga itu sendiri, yaitu sebagai cara membentuk sistem pertahanan diri. Sekresi darah naga yang keluar akibat trauma atau luka akan memberi perlindungan terhadap luka. Resin ini dapat membantunya untuk mencegah penyebaran infeksi dengan berperan sebagai penghalang antara luka atau sel yang terinfeksi dan jaringan yang sehat. Sehingga dengan begini, patogen seperti jamur tidak akan menyebar dan menginfeksi lebih dalam ke jaringan yang sehat. Selain itu, resin ini juga menjadi pelapis luar dari luka tersebut dan mungkin akan mencegah kekeringan di dalamnya. Tetapi, resin merah yang dijuluki darah naga ini justru menjadi pisau bermata dua. Resin ini mungkin memberikan pohon darah naga sistem pertahanan diri untuk bertahan hidup. Tapi di sisi lain, getah merah inilah yang membuat manusia tertarik dengan pohon darah naga. Getah merah atau disebut darah naga telah lama diperjualbelikan sebagai komoditas penunjang ekonomi bagi warga yang tinggal di Pulau Socotra. Bahkan hal ini sudah sejak zaman Romawi kuno. Di wilayah seperti Yunani, Romawi, dan Arab, darah naga dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit, seperti penyembuhan luka, antiinflamasi,
mengatasi pendarahan, menyembuhkan diare, mengatasi infeksi, hingga digunakan untuk pasta gigi, dan masih banyak lagi. Pada abad pertengahan, resin darah naga juga digunakan untuk berbagai ritual dan sihir. Bahkan penjualan darah naga masih berlangsung hingga sekarang, walaupun istilah darah naga juga mengacu pada tumbuhan lain yang memiliki getah merah. Tapi, apakah khasiatnya nyata secara medis? Menurut jurnal yang terbit pada tahun 2015, judulnya bisa kalian baca sendiri, mengungkap bahwa darah naga efektif dan aman digunakan sebagai penyembuh luka. Penggunaannya dapat mempercepat penyembuhan luka. Selain digunakan untuk pengobatan, warna merah pada resin darah naga juga digunakan untuk pewarnaan. Dahulu kala, orang-orang menggunakan darah naga ini untuk memberikan warna merah pada biola. Dan di era modern, walaupun pewarna sintetis telah digunakan secara masif, beberapa orang masih menggunakan darah naga sebagai pewarna. Namun sayangnya, pohon yang berguna untuk manusia dan menghiasi keindahan alam di Pulau Socotra ini tidak lepas dari ancaman yang mengancam keeksistensiannya. Pohon darah naga tidak langsung memiliki bentuk seperti ini saat masih muda. Semua berawal dari sekuntum bunga yang tumbuh di ujung cabang. Bunga ini akan berubah menjadi buah yang akan matang sepenuhnya sekitar 5 bulan. Buah pohon darah naga memiliki warna hijau dan akan semakin menghitam secara bertahap setelah matang. Hingga akhirnya, buah yang berisi sekitar 1-3 biji ini biasanya akan dimakan burung atau organisme lain yang berperan menyebarkan benih. Benih yang jatuh di lokasi yang tepat akan mulai berkecambah dan pohon akan terus tumbuh. Ini adalah bentuk pohon darah naga yang masih muda. Mereka belum menumbuhkan cabang khasnya yang seperti payung. Beranjak dewasa, mereka akan mulai menumbuhkan cabang-cabang yang akan membentuk seperti payung ini. Daun-daun pohon darah naga akan terontok setiap 3 hingga 4 tahun dan akan digantikan dengan daun baru. Namun, sayangnya Pulau Socotra yang terpencil ini tidak lepas dari ancaman yang mengancam keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Sejak beberapa dekade terakhir, populasi pohon darah naga di Pulau Socotra telah menurun. Beberapa faktor menjadi penyebabnya. Perubahan iklim telah berperan meningkatkan kekeringan di pulau ini. Badai dan bencana alam lain yang terjadi di Pulau Socotra juga menurunkan populasi pohon, dan regenerasi yang tidak mencukupi tidak dapat mengembalikan jumlah pohon saat terjadi bencana. Penduduk setempat memang tidak menebang pohon darah naga, mereka hanya mengambil getahnya. Tetapi, ternak yang mereka pelihara mengancam populasi pohon darah naga. Populasi ternak yang berlebih dapat menjadi spesies invasif yang memakan benih muda dari pohon darah naga. Manusia tidak bertanggung jawab juga berperan dalam menurunnya populasi pohon unik ini. Berada di pulau terpencil, nampaknya tidak menyelamatkan pohon darah naga dari ancaman kepunahan. Itulah dia pohon darah naga, pohon khas yang menghiasi pulau terpencil bernama Socotra. Semoga pohon-pohon ini tetap dapat lestari dan tetap menjadi penghias yang membuat Pulau Socotra menjadi spesial. Karena banyak makhluk hidup lain yang bergantung pada pohon ini. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria. Scan QR berikut atau klik link di deskripsi.